Pasti senang sekali aku bisa bekerja sama Ziva kali ini. Menyenangkan banget ya. Karena sebenarnya emang kita diawali dari ya tadi yang sudah diceritakan, kita berawal dari saat Billion Song Concert pada bulan Mei kemarin. Dadakan. Emang sebenarnya awalnya itu juga ya kayak tadi Ziva cerita ya. Awalnya tuh nggak apakah kita bakal serius ngerjain ini nggak sih gitu, terus tiba-tiba jadi lah. Iya betul. Jadi lebih ke deg-degan tapi menyenangkan. Makna lagu ini seperti apa sih? Maknanya sebenarnya hujan itu bercerita tentang ada pasangan yang saling jatuh cinta, yang saling rindu, tapi sadar bahwa ya tidak mungkin seperti itu. Jadi makanya hanya semua menjadi kerinduan saja. Mungkin ada cerita juga nggak ini dari Ziva ataupun Aki ini cerita pribadi dari kamu? Relate mungkin yang gampang dalam Real ya? Kadang-kadang kan kalau ini pakai minum ya. Aku kayaknya enggak sih. Enggak beneran. Soalnya kayak dari liriknya ini kan kayak hujan tak lagi menghapus hidup ini, hujan tak bisa menghapus hadirmu. Kayak kita udah mau hujan kayak badai kayak apapun tuh tetap nggak bisa menghilangkan jejak si orang ini. Artinya tuh kayak nggak bisa move on aja gitu kan. Sedangkan aku gagal move on. Kakak, berarti relate dong. Itu gak aku gagal move on sama lagu ini. Jadi aku cinta banget sama lagu ini. Kan lagu ini kan kayak ada benteng tinggi gitu ya, ada perbedaan. Itu pada cinta aku. Nah, kalau itu bisa kalau itu ada nggak mungkin relate juga dengan kamu nih? Dari lagu-lagu kamu ini ada yang relate dengan kehidupan kamu? Lagu hujan kan, lagu hujan ini sebenarnya itu tadi relate gak relate sih. Kadang-kadang tuh kalau soal percintaan mungkin enggak, tapi kalau kayak hal-hal yang aku suka tapi udah harus dilepaskan, misalnya aku lagi suka nih kerja di kota A gitu, misalnya lagi banyak makanan yang aku suka tapi ternyata aku harus meninggalkan kota itu, jadi kayak aduh nggak bisa nih kayaknya. Harus sih jangan punya cerita nih kayaknya. Apa? Ini punya cerita, pengen nge-spill nih. Nah, Ziva gampang move on kan? Dari siapa? Dari siapa kalian? Tapi bener sih sebenarnya. Ya mungkin ada relate-nya, mungkin secara kita nggak sadar bahwa kita pernah ngalamin kita itu mungkin bisa jadi. Tapi kalau dirasa-rasa sih, ya kita kan suka denial ya. Kalau kita gampang gitu kan? Ya. Kayaknya sih ada, ya kalau ada ya dinikmatin aja. Iya sambil dengerin lagu hujan ini. Pasti. Chemistry membangunnya kita nggak ada gimana. Gak ada kesulitan ya. Karena emang dari awal sebenarnya kan awal mulai kenalnya itu kita di Terlanjur Cinta ya. Itu kan kita zoom-zooman ya awalnya. Iya. Iya, zaman-zaman masih COVID kemarin, kan kita masih belum bisa ketemu secara real life, tapi udah kenal lewat Zoom, terus sampai akhirnya kita sering kontak-kontakan, kita bahas soal project-project, lama-lama kita jadi ternyata karena ini kali ya, karena kita cibur pride juga, jadinya semakin kita tuh bestie. Iya sih. Bisa sih kayak yang tiba-tiba gimana? Iya. Ini jalan yuk kayak gitu. Iya kayak se-bestie itu. Oh jadi suka jalan bareng. Iya, berapa kali ya? Beberapa kali. Berdua. Nah dari chemistry itu kan kayaknya banyak banget yang menjodoh-jodohin, kayaknya kalian cocok banget. Gimana tuh? Kita tuh cocok menjadi bestie. Ya tapi kalau misalkan banyak yang suka ngasih-ngasih kayak di luar sana ya apa-apa juga lah ya apapun itu ya. Kita mah ya kita senang teman-teman banyak yang mendoakan, tapi banyak lagi yang selalu bilang bicara cinta, bicara jodoh yang tahu kan hanya Tuhan yang di atas. Mau dari sini hanya bisa berusaha. Kalau bicara pedestrian kalian, kalian sudah tahu kekurangan kalian masing-masing, bisa disebutin nggak sih? Kita tuh kurangnya. Ziva nggak ada kurangnya gila, jujur. Ini apa sih kalian? Nggak, tapi beneran kalau misalnya bicara Ziva itu apa ya, salah satu teman sahabat adik yang benar-benar kayaknya orang yang apa ya, nggak pernah nunjukin kalau misalnya dia lagi
agak mood atau misalnya dia lagi apa, kayaknya selalu happy terus kayak gitu, kayaknya semua bisa dia ketawakan dan dia nikmati hidupnya bahwa hidup ini menyenangkan kayak gitu, nggak tahu kenapa, dan sangat manis sekali sebagai bestie ya. Best lah pokoknya. Bawa positif vibes juga nggak sih buat Kak Nah sendiri? itu justru itu karena Ziva justru sering mengingatkan aku kayak, oh emang harus seperti itu ya, oh ya kita harus seperti ini. Jadi ya kenal dengan Ziva, kenal baik sama Ziva, justru membawa banyak pengaruh dan membawa banyak pembelajaran banget. Jadi seneng banget bisa kenal Ziva. Kalau aku sama sih, tapi kalau Kak Arsinya sendiri ya, yang aku lihat dari sudut pandang aku, Kak Arsi itu adalah seorang pendengar yang baik. Jadi kadang-kadang nowadays ya agak sulit untuk mendengarkan orang, maksudnya untuk menemukan orang yang bisa dan mau mendengarkan. Karena biasanya pasti orang maunya didengerin terus gitu kan. Jadi aku akhirnya bisa menemukan sahabat asik bestie yang mau mendengarkan gitu. Jadi senang sekali. Semoga aku pun juga bisa menjadi seorang pendengar yang baik sama kayak Kak Arsi. Maaf. Oke, lagi. Belum. Ada apa lagi? Apa sih bedanya kerja sama Ziva Zika Magnolia belum orang tahu? Yang kamu tahu, fun fact-nya Ziva. Yang orang belum tahu, nih. Kayaknya kalau orang-orang pada tahu deh, kalau karena saking petakilannya kayaknya semuanya pada tahu ya. Gak cuma, kan mungkin ada orang yang misalnya di depan layar pendiam sekali tapi di belakang petakilan. Mungkin ada juga yang di depan layar petakilan padahal aslinya sangat pendiam. Kalau dia memang apa adanya Ziva seperti ini, memang Ziva seperti ini. Makanya pasti bosen kan. Gitu. Tapi bedanya ujian juga nih kemarin banyak ujian karena kamu sampai turun ke panggung untuk menyapa fansmu dan nanya itu gimana sih treat kamu ke fans tuh emang sebegitunya ya? Aduh aku jadi inget lagi, itu kan agak nggak tahu ya, mungkin karena biasanya kalau aku kan nyanyi tuh pakai ear monitor, jadi tuh nggak kedengeran sama sekali suara. Kadang ambience-nya nggak kerasa ya jadinya. Jadi karena sebenarnya orang itu tuh udah maju ke depan, cuman kayak dia malu, jadi dia langsung turun lagi kan. Sebelum aku sempat nanyain dia namanya siapa, jadi sebagai bentuk aku berterima kasih sama dia, aku tanya namanya dia, tapi aku nggak dengar, jadinya karena nggak dengar itu, jadi aku turun aja nanyain langsung supaya nggak salah. Tapi emang treat ke fans tuh sedekat itu, sehumble itu, Kenapa tidak? Karena aku merasa apa bedanya kita semua kan sama-sama orang. Aku nggak ngerasa ada perbedaan antara aku dan kalian semua, karena kita sama-sama manusia aja kan, beda pekerjaannya aja. atau pernah nggak jadi kita juga mengidolakan seseorang sampai tahu gitu gimana rasanya jadi fans, makanya begitu menghargai fans? Sebenarnya justru malah baru-baru ini aku ngefans sama New Jeans. Fun fact. Ya gitu sih, tapi ya untuk mempelajari itu sebenarnya nggak perlu melihat contoh itu dulu, karena memang aku ngelihat kita semua itu adalah manusia yang sama aja. Jadi gak pernah mau berjarak sama fans ya, maunya malah sedekat itu sama fans. Iya, sebisa mungkin karena Apa alasan untuk jadi berjarak ya? itu dia, itu pertanyaannya itu. Oke, Ziva sedikit dong. Persiapan Natal diet. Biar bagus.